Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Dityaningrum dengan NIM 210001082. Di sini saya dari kelas MKPKB. Ini merupakan salah satu tugas progres dari paper, yaitu mengenai perhitungan tabel. Jadi, pada data Excel ini ada data mengenai PDRB provinsi yang saya pilih yaitu Banten dan juga ada data yaitu PDB Indonesia. PDRB Banten atas harga konstan ini bernilai miliar dan PDB Indonesia atas harga konstan ini bernilai miliar. Saya mengambil 17 sektor dan dari 5 tahun terakhir, yaitu dari 2018, 2019, 2020, 2021, dan 2022. Selanjutnya, yang mengenai sektor atau lapangan usahanya ada 17, yaitu ada yang pertama ada pertanian, kehutanan, dan perikanan. Yang kedua yaitu ada pertambangan dan penggalian. Yang ketiga yaitu ada industri pengolahan. Yang keempat yaitu ada pengadaan listrik dan gas. Yang kelima yaitu ada pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah, dan daur ulang. Yang keenam yaitu ada konstruksi. Yang ketujuh yaitu ada perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor. Dan yang kedelapan yaitu ada transportasi dan pergudangan. Yang kesembilan yaitu ada penyediaan akomodasi dan makan minum. Yang kesepuluh yaitu ada informasi dan komunikasi. Yang sebelas yaitu ada jasa keuangan dan asuransi. Yang 12 yaitu ada real estate. Yang ketiga belas yaitu ada jasa perusahaan. Yang keempat belas yaitu ada administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib. Yang kelima belas yaitu ada jasa pendidikan. Yang keenam belas yaitu ada jasa kesehatan dan kegiatan sosial. Dan yang ke-17 atau terakhir yaitu ada jasa lainnya. Karena karena di sini saya sudah mengumpulkan data dari 2018 sampai 2022, data ini saya ambil dari BPS, Badan Pusat Statistik. Selanjutnya, kita akan mencoba menggunakan salah satu rumus, yaitu untuk mengetahui eh, jumlah keseluruhan dari PDRB Banten per tahunnya. Kita bisa mulai dari tahun 2018, yaitu yang pertama di sini, kita klik sama dengan, lalu ketik sum, jangan lupa kurung buka, habis itu kita klik yang atas ini, lalu kita tarik ke bawah, dan jangan lupa tutup kurung. Selanjutnya tinggal kita enter, yaitu kita pada tahun 2018 ditemukan bahwa PDRB Banten yaitu ada 433.782,71 miliar. Nah, untuk mengetahui lanjutan dari rata-rata, untuk mengetahui lanjutan dari total pada tahun 2019, 2020, dan 2021 serta 2022, yaitu kita tinggal menggeser. Tadi kan pada tahun 2018 kita udah ini ya, udah menggunakan rumus sum, maka kita tarik ke samping sampai pada tahun 2022. Nah, dapat kita lihat bahwa di sini telah menemukan hasilnya yaitu pada tahun 2019 456.620,05 miliar, yang 2020 yaitu 441.148,57 miliar, pada tahun 2021 yaitu 460.963,01 miliar, dan pada 2022 yaitu 484.141,83 miliar. Selanjutnya, kita akan memasuki pada tahap selanjutnya yaitu pada laju pertumbuhan. Laju pertumbuhan di sini kita memakai pada tahun 2019, 2020, 2021, dan 2022. Rumus dari laju pertumbuhan yaitu PDRB tahun sekarang dikurangi PDRB tahun sebelumnya dibagi PDRB tahun sebelumnya. Yaitu sebagai contohnya ini pada tahun 2019 kita klik sama dengan, lalu kita jangan lupa buka kurung, lalu kita pencet pada PDRB Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan pada tahun 2019, dikurangin,
pada PDRB tahun 2018, lalu tutup kurung, dan dibagi pada PDRB tahun sebelumnya 2018, maka akan ketemu hasilnya, yaitu 0,02. Langkah selanjutnya apa? Langkah selanjutnya kita hanya tinggal menarik ke bawah rumus tadi dan telah ketemu semuanya. Begitu juga dilakukan pada tahun 2020, 2021, dan 2022, yaitu sama dengan buka kurung 2020 dikurangin 2019, jangan lupa tutup kurung, habis itu dibagi dengan 2019. Ketemu, jangan lupa kita tarik ke bawah, gini. Begitu 2021 sama dengan buka kurung 2021 dikurangin 2020, tutup kurung, dibagi 2020 sama dengan ini. Jangan lupa kita tarik ke bawah. Selanjutnya juga ini 2022 sama dengan buka kurung 2022 dikurangin 2021, dikurangin 2021 dibagi sama PDRB 2021. Oke, jadinya ketemu 0,04. Kurang ke bawah. Nah, begini. Jadinya begitu. Lalu kalau sudah kita menemukan jumlah total laju pertumbuhan dari PDRB Banten. Sama seperti kita mencari total dari PDRB Banten yang tadi, yaitu sama dengan sum, buka kurung, lalu kita klik yang atas dan tarik ke bawah, lalu jangan lupa tutup kurung dan di enter. Ketemulah hasil totalnya, lalu kita tarik sampai 2022. Ketemu, dan selanjutnya setelah laju pertumbuhan sudah, kita memasuki tahap berikutnya yaitu mengenai rata-rata. Jadi rata-rata laju pertumbuhan ini dapat kita ketahui dengan cara sama dengan average, buka kurung, kita klik dari tahun 2019, tapi kita tariknya ke samping sampai 2022. Ini begini, dan jangan lupa kita tutup kurung, setelah itu kita enter. Ketemu rata-ratanya 0,03, lalu kita tarik lagi ke bawah. Nah, ketemu. Jadi kita sudah menemukan laju pertumbuhan serta rata-rata dari laju pertumbuhan. Selanjutnya yaitu kita akan lanjut ke distribusi. Bagaimana caranya untuk menentukan distribusi 2019 sampai 2022? Caranya yaitu, kalau saya yaitu sama dengan, di sini kita mengambil 2019, jadi di sini PDRB pada pertanian yang atas ini, kita klik, lalu kita bagi, dan kita pencet dari totalnya yang 2019 ini. Nah, namun agar kita tidak capek satu-satu ngitungnya, saya memutuskan menggunakan sebelum D ini saya kasih dolar. Dan sesudah D ini juga saya kasih dolar. Begini, jadinya tinggal kita enter, ketemu 0,5. Jadi kalau udah gini, kita tinggal tarik ke bawah. Kita bisa lihat ya, kalau ini tuh tidak usah repot-repot satu-satu. Ini kita lihat 0,05, D3, D20, yang 0,01 ini D4, D20. Coba kita lihat yang paling bawah, 0,02 ini D19, D20. Jadi terbukti caranya itu benar. Dan yang tahun 2020 juga sama dengan. Lalu kita klik PDRB pada 2020 yang atas ini.
Lalu kita bagi dengan 2020 total. Dan jangan lupa sebelum E kita kasih dolar. Dan setelah E juga kita kasih dolar. Lalu kita enter, ketemu. Tinggal kita tarik ke bawah. Gini. Nah, 2021 juga begitu, yaitu sama dengan 2021 yang atas ini kita klik, jangan lupa dibagi dengan total 2021 dan masukkan dolar, juga dolar, dan ketemu 20, ketemu 0,06 juga. Tinggal kita tarik ke bawah. Nah, kita tarik ke bawah. 2022 juga begitu, sama dengan 2022 ini kita bagi dengan total 2022-nya. Lalu sebelum G jangan lupa dimasukin dolar dan G-nya juga kita masukin dolar. Lalu kita enter. Nah, ketemu kan? Tinggal kita tarik ke bawah seperti ini. Dan untuk menemukan rata-rata dari distribusi tahun 2019 sampai 2022 ini yaitu sama seperti kita mencari rata-rata pada laju pertumbuhan ya, yaitu sama dengan average buka kurung dari 2019 ini kita tarik ke samping sampai 2022, lalu kita tutup kurung dan kita enter dan tinggal kita tarik ke bawah. Kita tarik ke bawah seperti ini. Nah, akhirnya kita menemukan nilainya. Selanjutnya kita akan karena data yang atas ini sudah ketemu pada PDRB Banten atas harga konstan, ini udah ketemu ya. Kita udah memasukkan rumus untuk melihat totalnya, yaitu di bawah ini total. Tadi kita memasukkan rumus sum. Di sini sum, habis itu tadi kita juga mencari laju pertumbuhan di sini, yaitu dengan rumus tahun sekarang dikurangi tahun sebelumnya, dibagi tahun sebelumnya. Selanjutnya di sini distribusinya juga kita sudah ketemu, yaitu dengan cara pada tahun tersebut dibagi dengan tahun tersebut juga, total tahun tersebut juga. Namun sebelum itu dikasih dolar agar tidak ribet ya. Nah, setelah itu kita memasuki data yang kedua. Data kedua ini tuh mengenai PDB Indonesia atas harga konstan dalam bentuk miliar. Sama seperti PDRB Banten tadi, pada PDB Indonesia ini tuh memiliki 17 sektor dan juga saya mengambil 5 tahun terakhir yaitu 2018, 2019, 2020, 2021 dan 2022. Seperti yang tadi, di sini saya sudah memberikan data yang saya ambil dari BPS dan perlu kita olah untuk menemukan hasil. Yang pertama, kita akan menemukan hasil dari total PDB Indonesia atas harga konstan, yaitu pada tahun 2018. Rumusnya sama seperti yang tadi, yaitu sama dengan sum, buka kurung, yaitu kita klik dari atas tahun 2018 ini, lalu kita tarik ke bawah, yaitu dari pertanian sampai ke jasa lainnya. Jangan lupa kita tutup kurung dan kita enter. Ketemu 10 juta, 10 juta 2.893 miliar. Nah, untuk tahun 2019 juga begitu sama, namun untuk cara lebih cepatnya, yang tadi 2018 rumus yang telah kita masukkan, ini hasilnya kita tarik sampai 2022.
Ditemukan hasilnya ya, 10.498.610 miliar, 10.331.632 miliar, 10.669.466 miliar, dan 11.197.461 miliar. Selanjutnya juga sama, kita akan mencari dari laju pertumbuhan PDB Indonesia ya, dari tahun 2019 sampai 2022. Yaitu sama dengan PDB Indonesia tahun sekarang atau 2019. Sebelumnya kita harus memakai buka kurung. Lalu kita klik yang PDB Indonesia 2019, dikurangi PDB Indonesia tahun sebelumnya atau 2018, lalu kita tutup kurung, dan jangan lupa bagi dengan PDB Indonesia tahun 2018. Kita klik, lalu kita enter, ketemu hasilnya 0,04 pada sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Nah, untuk itu kita hanya tinggal menarik ke bawah untuk menemukan hasilnya, yaitu sampai ke jasa lainnya. Langsung ketemu hasilnya. Dan pada tahun 2020 juga begitu, yaitu sama dengan buka kurung, PDB tahun 2020 dikurangin PDB tahun 2019, tutup kurung, dibagi dengan PDB 2019, lalu kita enter, ketemu 0,02, dan jangan lupa tinggal kita tarik ke bawah sampai ke jasa lainnya, temu. Dan 2021 juga begitu, yaitu sama dengan buka kurung, tahun 2021 dikurangin PDB 2020, 2021 dikurangin 2020, dan jangan lupa tutup kurung, dan dibagi dengan 2020, lalu kita enter. Ketemu 0,02 juga, yaitu tinggal kita tarik ke bawah sampai ke jasa lainnya. Temu ya. Lalu untuk 2022 juga begitu, yaitu sama dengan buka kurung, sama dengan buka kurung 2022 dikurangin 2021, tutup kurung dibagi dengan 2021, lalu kita enter, ketemu 0,02. Nah, ini tinggal kita tarik ke bawah sampai ke jasa lainnya. Nah, ketemu ya. Ketemu datanya. Ini caranya sama seperti yang tadi. Lalu kita geser untuk menemukan dari rata-rata laju pertumbuhan tahun 2019 sampai 2022. Jadi rata-ratanya sama, yaitu sama dengan average dibuka kurung dari 2019 geser ke samping sampai ke 2022 seperti ini. Lalu kita tutup kurung dan kita enter. Temu 0,02, lalu kita tarik ke bawah. Temu ya. Nah, selanjutnya, kalau kita sudah menemukan laju pertumbuhan dan rata-ratanya, maka kita juga harus menemukan berapa total dari laju pertumbuhan dan rata-ratanya ini. Yaitu seperti sama sebelumnya, yaitu untuk mencari keseluruhan total nilai, yaitu sama dengan sum, yaitu kita pada 2019 sama dengan sum, buka kurung, lalu kita klik yang atas 2019, dari pertanyaan ini kita tarik ke bawah sampai ke jasa lainnya, seperti ini. Nah, lalu kita tutup kurung dan kita enter. Ketemu 1,04 dan jangan lupa kita tarik ke samping sampai ke rata-rata. Hasilnya berbeda ya. Untuk laju pertumbuhan 2019 yaitu sebesar 1,04, laju pertumbuhan 2020 yaitu minus 0,12, dan pada 2021 0,59, 2022 sebesar 0,96. Rata-rata untuk laju pertumbuhannya yaitu sebesar 0,62.
Seperti hal yang tadi, kita harus juga mencari nilai distribusinya ya pada tahun 2019, 2020, 2021, dan 2022. Yaitu sama dengan kita dari 2019 ini, kita klik klik. Nah, terus habis itu kita bagi dengan total 2019 yang ini 10.498.610 miliar ini. Tapi jangan lupa sebelum itu di depan D kita harus memasukkan dolar dan di setelah D kita juga memasukkan angka dolar. Selanjutnya itu kita enter. Kita akan menemukan nilainya seperti ini ya, 0,013. Selanjutnya kita tarik ke bawah seperti ini. Nah, langsung ketemu hasilnya. Di sini D24 pada 0,08 ini yaitu D25, pada ini D26. Coba kita cek yang paling bawah yaitu 0,02 yaitu D40. Jadi terbukti kalau ini benar-benar ya. Lalu pada tahun 2020 ini juga sama dengan yang 2019 yaitu sama dengan pada tahun 2020 ini jangan lupa kita bagi dengan 10 juta ini. Nah, kalau saya agar cara cepatnya itu dikasih dolar di sebelum dan sesudah huruf pada total nilai. Ketemu kan? Tinggal kita tarik ke bawah. Ketemu. Selanjutnya, pada tahun 2021 juga begitu teman-teman. Kita sama dengan, lalu pada 2021 ini, lalu dibagi dengan ini. Jangan lupa apa? Jangan lupa masukin dolar di sebelum huruf. Di ini, lalu kita enter. Ketemu 0,13 ya teman-teman. Kalau udah gini, kita tarik ke bawah. Begitu juga dengan 2022, yaitu sama dengan 2022 ini, tinggal kita bagi dengan ini. Dan jangan lupa ini kita kasih dolar sebelum G dan sesudah G. Lalu kita enter, lalu kita tarik ke bawah. Kelebihan. Kalau kelebihan kita CTRL-Z, lalu kita tarik lagi ke bawah sampai di sini. Nah, karena kita sudah menemukan semua distribusi pada tahun 2019 sampai 2022, maka selanjutnya itu kita harus mencari rata-ratanya dong. Nah, rata-rata dari distribusi ini yaitu sama dengan apa tadi? Average kurung buka yaitu dari 2018 kita tarik ke samping sampai 2022. Lalu kita tutup kurung dan kita enter. Ketemu rata-ratanya 0,13. Lalu kita tarik ke bawah. Nih, ketemu. Ketemu kan hasilnya ini yang benar. Kita udah banyak melewati rumus ya dari PDRB tadi, PDRB Banten. Udah kita cari total laju pertumbuhan, rata-rata distribusi, dan juga rata-rata distribusi. Dan juga kita telah mencari dari PDB Indonesia mengenai totalnya tadi yang dengan sum, serta laju pertumbuhan, rata-rata pertumbuhan, distribusi, hingga rata-rata distribusi. Selanjutnya, kita masuk kepada ini, rata-rata ini. Nah, ini digunakan untuk menentukan keterangan dan kuadran mana PDRB dan PDB dari Banten Indonesia ini masuk ya. Nah, jadi di sini sama ada 17 sektor juga. Dan di sini ada tabel Prof Banten dan di sini ada Indonesia. Di sini
tabel mengenai rata-rata pertumbuhan, rata-rata distribusi Banten, dan yang di Indonesia juga ada rata-rata pertumbuhan dan rata-rata distribusi dari Banten. Selanjutnya yaitu ada keterangan dan juga kuadran. Sebelumnya, tadi kita udah mencari rata-rata pertumbuhan Banten dan Indonesia ya. Nah, kita kopas dari situ, dari hasil yang telah kita teliti tadi. Ini rata-rata dari pertumbuhan Banten. Tinggal kita tarik 003 ini ke sini. Nah, oke. Dari sini ke sini kita tarik. Terus jangan lupa kita copy. Kalau udah kita copy, kita gini turun dan masukin ke sini. Kita ctrl-v. Oh, salah-salah. Kita masukinnya dengan ini. Nah, masuk. Selanjutnya kita juga ngopas dari yang rata-rata distribusi Banten yang telah kita cari tadi, yaitu ini rata-rata distribusi Banten. Kita kopas, kita copy dari sini nyampe sini, CTRL-C, lalu kita kopas ke bawah tadi, di sini, klik kanan dan kita pencet yang ini agar bisa masuk datanya. Nah, masuk deh. Terus, kalau udah gitu, kita tinggal masukin data Indonesia yang rata-rata pertumbuhan dan rata-rata distribusi juga. Nah, tadi kita udah ngitung ya rata-rata pertumbuhan dan distribusi juga. Jadi di sini ada rata-rata distribusi Indonesia. Kita copy dari situ sampai sini aja ngopinya. Lalu kita copy. Nah, kita masukin ke sini. Kanan. Lalu kita klik yang ini. Begini udah kan? Selanjutnya kita cari yang rata-rata distribusi ya. Jadi kita udah cari rata-rata distribusi. Nah, ini rata-rata distribusi Indonesia. Ini kita copy dan kita masukin atau kita kopas ke sini. Nah, begini ya. Nah, ini penampakannya. Penampakan data dari yang telah kita masukin rumus-rumus tadi yang kita cari untuk mengetahui rata-rata pertumbuhan dan rata-rata distribusi. Jadi pada 17 sektor ini kita akan mengetahui ini tuh masuk ke dalam keterangan yang bagus atau enggak gitu. Jadi keterangan dan kuadrannya itu ada di sini ya. Ini kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan juga kuadran 4. Nah, ini tuh gunanya untuk apa gitu? Kuadran pertama yaitu sektor maju dan tumbuh dengan pesat, yaitu G1 lebih besar atau sama dengan G dan S1 lebih besar atau sama dengan S. Nah, maksudnya di sini G1 itu tuh um, rata-rata pertumbuhan PDRB dan G ini tuh rata-rata pertumbuhan Indonesia, S1 ini rata-rata distribusi PDRB dan yang S ini yaitu rata-rata distribusi Indonesia. Jadi, kalau G1 lebih besar daripada G dan S1 lebih besar daripada S, maka sektornya itu tuh masuk kepada sektor maju dan tumbuh dengan pesat. Nah, kalau yang kuadran kedua ini yaitu sektor maju tapi tertekan. Apabila G1 lebih kecil daripada G dan S1 lebih besar atau sama dengan S. Nah, kalau yang kuadran ketiga ini sektor potensial atau masih dapat berkembang pesat, yaitu apabila G1 lebih besar atau sama dengan G dan juga S1 lebih kecil daripada S. Nah, kalau kuadran keempat yaitu sektor relatif tertinggal, yaitu apabila G1 lebih kecil daripada G dan S1 lebih kecil daripada S. Gimana untuk mengetahui caranya G1 lebih besar daripada G dan S1 lebih besar daripada S? Nah, jadi di sini kita bisa melihat ini G1, kita tulis rata-rata pertumbuhan di sini itu G1 ya.
G1, agar kita mudah mengingatnya, G1, oh ya, kita belum ini, yang begini. Nah, G1, rata-rata distribusinya tadi ini S1, buka kurung, S1, gini, tertarik. Nah, rata-rata pertumbuhannya ini tadi G doang. Gini agar mudah dipahami, G, tertarik. Nah, rata-rata distribusinya ini tadi S. S. Gini. Nah, gini. Jadi keterangannya pada sektor pertama yaitu pertanian, kehutanan, dan perikanan, yaitu G1 ini nilainya pada PDRB Banten sebesar 0,03 dan PDB Indonesia sebesar 0,02, yang artinya G1 ini lebih besar daripada G. Coba kita lihat dari S1 rata-rata distribusi Banten yaitu nilainya 0,06 dan rata-rata distribusi dari Indonesia itu 0,13, yang artinya distribusi Banten ini tuh lebih kecil daripada rata-rata distribusi di Indonesia. Keterangannya apa? Jadi kita cari di sini G1 itu lebih besar daripada G, iya, dan juga S-nya tapi lebih kecil. Di manakah dia? Nah, ternyata di sini. Di sini. Yang pertama yaitu masuk kepada sektor potensial atau masih dapat berkembang pesat. Maka kita tulis di sini sektor sektor potensial ini di sini kita kopas saja. Kita kopas di sini loading ya. Nah, begini. Ini sebelumnya kita wrap dulu ya. Ini kita pencet wrap yang ini agar lebih mudah. Nah, gini. Gini ya. Oke, jadi karena ini sektor potensial atau masih dapat berkembang pesat, maka masuk ke dalam kuadran ketiga, kuadran 3. Nah, selanjutnya apa? Selanjutnya pada pertambangan dan penggalian, yaitu di sini G1 dari PDRB Banten itu nilainya minus 0,06, sedangkan PDB Indonesia atau G-nya itu 0,02, yang artinya ini PDRB Banten lebih kecil daripada PDB Indonesia. Coba kita lihat rata-rata dari S1-nya. Di sini itu nilainya PDRB Banten 0,01, sedangkan Indonesia itu 0,08. Yang artinya S1 lebih kecil daripada S. Maka masuknya ke dalam sek kuadran 4. Kuadran 4 yaitu mengenai ini sektor relatif tertinggal karena G lebih kecil, G1 lebih kecil daripada G dan S1 lebih kecil daripada S. Kita kopas, kita masukin ke sini. Sektor relatif tertinggal. Selanjutnya yaitu mengenai industri pengolahan, yaitu G1 di sini 0,02 dan G yaitu 0,02 dan distribusi S1 ini 0,34 dan Indonesia itu 0,21. Nah, di sini kan rata-rata pertumbuhan G1 sama G ini sama nih. Nah, ini nggak apa-apa, dianggapnya sama. Karena ada perbedaan pada rata-rata distribusi S1, yaitu yang Banten lebih tinggi daripada Indonesia. Maka masuk ke dalam kuadran pertama. Kuadran pertama itu adalah sektor maju dan tumbuh dengan pesat. Kita masuk ke sini. Tuh. Nah, ini tadi hilang. Kita masukin dulu. Begini. Terus kita lanjut ke 4. Apa tadi yang keempat?
Pengadaan listrik dan gas. Pengadaan listrik dan gas ini G1-nya 0,01, sedangkan G-nya 0,03. Jadi G1 lebih kecil daripada G, dan S1 ini 0,01, S-nya ini 0,01, yaitu sama. Berarti kita harus mencari G1 lebih kecil daripada G. Apakah itu? Nah, jadi jawabannya adalah kuadran kedua, teman-teman. Karena distribusi S1 ini dan distribusi S yaitu sama 0,01, hanya saja G1-nya itu lebih kecil. Maka kita masukkan dia ke kuadran kedua, yaitu sektor maju tapi tertekan. Begini. Nah, sudah kita masukkan. Selanjutnya kita ke ini pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang, yaitu di sini itu ada G1001, G-nya 0,03, S1-nya 0,01, dan distribusi S-nya, oh ini yang, bukan, bukan. Yang ini 0,05, sama 0,05, S1-nya juga 0,00, dan S-nya juga 0,00. Maka ini masuknya pada sektor maju tapi tertekan ya teman-teman. Enggak, ini masuknya pada ini sektor maju dan tumbuh dengan pesat, yaitu di kuadran 1. Ini kita kupas saja. Nah, sektor maju dan tumbuh dengan pesat, maka kuadran 1. Selanjutnya yaitu ini konstruksi, G1-nya 0,05, sedangkan G-nya 0,02, jadi G1 lebih besar daripada G, dan ini 0,10, sama dengan S-nya juga 0,10. Maka masuknya pada sektor maju dan tumbuh dengan sangat pesat. Masuk di kuadran 1. Kuadran 1. Kuadran 1. Selanjutnya yaitu perdagangan besar dan eceran reparasi mobil dan sepeda motor, yaitu G1 0,02, G-nya 0,03, distribusi S1-nya 0,13, dan ininya 0,14. Jadi dapat disimpulkan bahwa G1 lebih kecil daripada G, dan S1 lebih kecil daripada S, yaitu masuk pada ini 4, sektor relatif tertinggal. Kuadran 4. Nah, selanjutnya yaitu ada transportasi dan pergudangan. Di sini G1 0,01 dan G-nya 0,04, S1-nya 0,5 dan S1-nya 0,04. Jadi disimpulkan bahwa G ini tuh G1 lebih kecil daripada G dan S1 ini tuh lebih besar daripada S. Jadi masuknya kepada sektor maju tapi tertekan. Ini. Nah, yaitu ke kuadran 2. Eh, Kenapa 3? Kuadran 2 ya teman-teman. Nah, habis itu selanjutnya yaitu mengenai penyediaan akomodasi dan makan minum. Ini G1 yaitu 0,04 dan G-nya tuh 0,03. Nah, S1-nya 0,02, S-nya itu 0,03. Jadi disimpulkan bahwa G1 lebih besar daripada G dan S1 lebih kecil daripada S. Maka ini kita masuk ke kuadran ketiga kayaknya teman-teman. Coba kita cek. Ya benar, masuk di kuadran ketiga. Kuadran ketiga yaitu sektor potensial atau masih dapat berkembang pesat. Begini, 1, 2, 3. Oh, harus. Nah, begini. Selanjutnya yaitu ada informasi dan komunikasi G1 0,07 sedangkan G-nya 0,09 dan S1-nya 0,07 sedangkan S-nya 0,06. Dapat disimpulkan ini bahwa G1 lebih kecil daripada G dan S1 lebih besar daripada S. Maka
masuk ke kuadran 3, yaitu sektor potensial atau masih dapat berkembang pesat. Nah, selanjutnya yaitu ada dari jasa keuangan. Di sini yaitu dari jasa keuangan dan asuransi, G1-nya 0,04, G-nya 0,03. Sedangkan distribusinya di sini 0,03 dan di sini 0,04. Jadi di sini masuk ke dalam ini ya teman-teman, sektor potensial atau masih dapat berkembang pesat. Enggak, ini masuknya ke ini. Yang pertama, yaitu sektor maju dan tumbuh dengan pesat. Karena G1 lebih besar daripada G. Enggak teman-teman. Ini masuknya ke yang sektor potensial yang ketiga. Karena ini, G1 lebih besar daripada G. Dan juga S1 ini tuh lebih kecil daripada S. Nah, sektor potensial atau masih dapat berkembang pesat. Yang ketiga. Nah, selanjutnya yaitu pada real estate. Real estate ini tuh 0,05 lebih besar daripada 0,03 dan 0,9 ini lebih besar daripada 0,03. Wah, jadi masuknya di mana? Jadi masuknya pada sektor maju dan tumbuh dengan pesat. Kuadran 1. Nah, selanjutnya yaitu jasa perusahaan, yaitu 0,02 ini lebih kecil daripada 0,04, G1 lebih kecil daripada G, dan S1 0,01 lebih kecil daripada 0,02. Yang artinya ini masuk ke dalam sektor relatif tertinggal atau kuadran 4. Nah, selanjutnya yaitu mengenai administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib, yaitu G1 0,02 sama dengan G, yaitu 0,02, dan S1 0,02 ini lebih kecil daripada S, yaitu 0,03. Jadi masuk ke dalam, apa tadi? Masuk ke dalam sektor maju tapi tertekan. Ya, sektor maju tapi tertekan. Yang ini sektor maju dan jadi kuadran 2 ya teman-teman, kuadran 2. Selanjutnya yaitu ada jasa pendidikan, yaitu di sini ada 0,02, G1 lebih sama dengan G, yaitu 0,02 juga, dan S1-nya 0,3 ini sama dengan 0,03. Nah, ini kalau sama gini berarti masuk ke sektor maju dan tumbuh dengan pesat. Nah, masuk ke kuadran 1. Nah, ini selanjutnya yaitu jasa kesehatan dan kegiatan sosial. G1-nya 0,07, G-nya 0,08, S1-nya 0,01, dan ini 0,01. Tadi kalau G lebih kecil daripada ini, berarti masuknya ke kuadran sektor maju tapi tertekan. Sektor maju tapi tertekan. Gini ya teman-teman, berarti masuk ke kuadran 2. Habis itu untuk jasa lainnya, yaitu G1 0,03, G-nya 0,05 yang artinya G1 lebih kecil daripada G, S1-nya 0,02, dan S ini 0,02 juga, jadi sama, yaitu G1 lebih kecil daripada G, dan S itu sama, berarti masuk ke sektor maju tapi tertekan. Ini. Nah, masuk ke kuadran kedua ya teman-teman. Sudah selesai. Di sini dapat kita lihat ya. Ini sektor potensial atau masih dapat berkembang. Jadi, pada PDRB Banten yang disandingkan dengan PDB Indonesia dapat dilihat bahwa
pada sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, yaitu masuk pada kuadran ketiga, yaitu sektor potensial atau masih dapat berkembang pesat. Selanjutnya yaitu untuk sektor pertambangan dan penggalian, yaitu masuk ke kuadran 4 atau sektor relatif tertinggal. Nah, untuk yang sektor industri pengolahan yaitu masuk kepada kuadran pertama atau sektor maju dan tumbuh dengan pesat. Selanjutnya pengadaan listrik dan gas yaitu masuk ke kuadran ketiga yaitu sektor maju tapi tertekan. Selanjutnya yaitu ada pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah, dan daur ulang, yaitu masuk ke dalam kuadran pertama, yaitu sektor maju dan tumbuh dengan pesat. Selanjutnya yaitu ada sektor konstruksi, yaitu masuk ke dalam satu atau kuadran satu, sektor maju dan tumbuh dengan pesat. Yang C yaitu perdagangan, besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor. Ini tuh masuk ke kuadran ini ya teman-teman. Kuadran 4. Kuadran 4 yaitu sektor relatif tertinggal. Nah, selanjutnya yaitu ada dari sektor transportasi dan pergudangan, yaitu masuk ke kuadran 2, yaitu sektor maju tapi tertekan. Nah, yang kesembilan ada penyediaan akomodasi dan makan minum, yaitu masuk ke dalam kuadran 3, yaitu sektor potensial atau masih dapat berkembang pesat. Yang ke-10, sektor informasi dan komunikasi, yaitu masuk dalam kuadran 3, sektor potensial atau masih dapat berkembang pesat. Nah, yang ketiga, yang ke-11 yaitu ada sektor jasa keuangan dan asuransi, masuk kuadran 3, sektor potensial atau masih dapat berkembang pesat. Real estate yaitu masuk pada kuadran pertama atau sektor maju dan tumbuh dengan pesat. Nah, jasa perusahaan yaitu masuk dalam kuadran 4 yaitu sektor relatif tertinggal, dan administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib, yaitu kuadran 2 sektor maju tapi tertekan, jasa pendidikan, yaitu masuk pada kuadran pertama, sektor maju dan tumbuh dengan pesat. Yang ke-16 yaitu kesehatan dan kegiatan sosial, masuk dalam kuadran kedua, yaitu sektor maju tapi tertekan, dan yang jasa lainnya yaitu kuadran 2, yaitu sektor maju tapi tertekan. Nah, karena kita sudah dapat menemukan kuadran dan keterangan dari PDRB Banten ini di 17 sektor masuk mana aja, maka kita akan mengelompokkannya di sini, teman-teman. Di sini. Kuadran pertama tadi mengenai kita kecilkan bentar ya. Terlalu kecil. Nah, di sini ya. Gini, kita akan mengisi ini soalnya. Nah, agar kelihatan ininya. Kuadran pertama ini tadi yaitu ada pada sektor industri pengolahan, pengolahan, pengadaan air, pengelolaan sampah, pendaur ulang. Serta ada lagi yaitu konstruksi, komanya, koma konstruksi, koma lagi, yaitu real estate, koma lagi, yaitu ada pada jasa pendidikan. Nah, terus untuk kuadran kedua yaitu
ada pada sektor transportasi dan pergudangan, sama ini administrasi pemerintah, administrasi pemerintah, pertahanan, jaminan sosial wajib. Lalu ada pada jasa kesehatan dan kegiatan sosial, serta yang kedua ada jasa lainnya. Nah, terus kita akan lanjut ke kuadran 3. Sebenarnya gini kita kecilin dulu. Nah, biar bisa kelihatan atasnya. Kuadran 3 ini yaitu ada pertanian, ada sektor pertanian, perhutanan, dan perikanan. Dan ada dari pengadaan listrik dan gas. Oke, dan ada lagi dari sektor penyediaan itu teman-teman. Ini penyediaan akomodasi dan makan minum. Oke. Terus yang ketiga lagi ada informasi dan komunikasi. Selanjutnya ada pada jasa keuangan dan asuransi. Jasa keuangan dan asuransi. Udah. Nah, yang kuadran 4 ini yaitu ada dari sektor ini pertambangan dan penggalian, pertambangan dan penggalian. Selanjutnya ada pada perdagangan besar, dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor. Lalu juga ada dari jasa perusahaan. Ini yang dapat kita simpulkan. Jadi, dari 4 kuadran ini, di kuadran pertama ada industri pengolahan, pengadaan air, pengelolaan sampah dan daur ulang, konstruksi, real estate, dan jasa pendidikan. Kuadran 2 yaitu ada transportasi dan pergudangan, administrasi pemerintah, pertahanan dan jaminan sosial wajib, jasa kesehatan dan kegiatan sosial dan jasa lainnya. Yang di kuadran 3 yaitu pengadaan listrik dan gas, penyediaan akomodasi dan makan minum, pertanian, kehutanan, dan
perikanan, informasi dan komunikasi, jasa keuangan dan asuransi, dan yang kuadran 4 yaitu ada pertambangan dan penggalian, perdagangan besar, eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, dan jasa perusahaan. Jadi ini data dari atas yang telah kita selesaikan. Ini data yang tadi kita kerjakan dari atas sampai bawah. Ini PDRB Banten, atas harga miliar, laju pertumbuhan rata-rata distribusi dan rata-rata distribusi, hingga pada PDB Indonesia ini, atas harga konstan, juga, dan sektor lainnya ini untuk menentukan keterangan. Semuanya, oke. Udah. Sudah selesai tugas dari perhitungan tabel dalam progres paper ini. Sekian dari saya. Jika ada salah kata atau perhitungan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.